Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa ba'du. Yang terhormat Bapak Budi, Ibu Intan, Ibu Santi, sebagai pimpinan dari perusahaan ini serta karyawan-karyawati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada acara apa? Kita bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam melimpah curahkan kepada Rasul mulia, baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon izin tangannya bisa diangkat, yang kanan satu bisa ya. Ya, kuenya taruh. Sudah, usap pundak teman kanannya. Ayo usap pundak teman kanannya. Ucapkan sama-sama, ya Allah, sehatkan saudaraku, bahagiakan hidupnya, tenangkan jiwanya, lancarkan rezekinya, haji umroh sekeluarga, sehatkan dia, cabut asam uratnya, lunaskan hutang-hutangnya, gampangkan jodohnya, wafat husnul khotimah, masuk surga bersama-sama. Amin. Yang kiri, kasihan yang pojok ada apa? Ayo Mbak, ayo Mbak, tangannya gerakin, ayo tangannya sama-sama. Ya Allah, sehatkan saudaraku, bahagiakan hidupnya, lancarkan rezekinya, kuatkan jiwanya, mudahkan urusannya, gampangin jodohnya, haji umroh sekeluarga, wafat husnul khotimah, masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Saling dendam, ya Allah. Itu pas doa gampangin jodohnya, gak usah temennya masing-masing. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini Ramadan bulan yang istimewa, ya, di mana Allah memberikan kesempatan kita untuk menikmatinya, karena Allah melihat kita masih banyak dosa. Karena sesungguhnya hidup kita ini bukan hidup di dunia sejatinya. Dunia ini tempat rest area saja. Kalau kita ke Bandung ada rest area 36, ada rest area 57. Nggak pernah kita dapatkan ada orang di rest area dengan mobilnya nginep sebulan. Paling lama 2 jam 3 jam. Selanjutnya ia melanjutkan perjalanan abadi. Bagi kita orang yang meyakini setelah dunia ada kehidupan di akhir, maka kita lebih banyak mempersiapkan akhirat kita. Dunia sudah dijamin rezekinya. Bu, Ibu, dunia ini sudah dijamin rezekinya. Kudanil yang kerjanya ngerendam aja gemuk. Betul. Ini mohon maaf, yang gemuk bukan sering ngerendam ini, mohon maaf ini. Ya, Allah udah jamin rezekinya masing-masing Bapak Ibu. Iya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Bapak Ibu itu ketika istrinya mengatakan, ayah silakan makan, sudah terhidang ikan di atas meja dengan beberapa makanan yang lain.
Dilihat dari jauh ikan besar sudah ada di atas meja. Yang masuk kamar mengganti pakaian, lalu berjalan menuju meja, ikannya sudah hilang. Loh, kok ikannya sudah nggak ada? Setelah dilihat, oh rupanya jatuh ikan itu diambil oleh kucing kecil. Kucing itu nyeret ikan besar keluar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak langsung menangkap kucing. Nih Pak Bu, mohon maaf, kita ini perlakuan sama kucing maaf kadang kasar. Kucing baru lewat masuk dapur kita usir, keluar. Betul ya? Kita lempar pakai sapu. Masya Allah, luar biasa. Itu kucing baru lewat, dia belum minta. Betul ya? Nah, ini Masya Allah. Kucing itu ngambil ikan besar, diseret ikan besar itu masuk ke rumah kosong. Di rumah kosong itulah Syekh Abdul Qadir melihat kucing membawa ikan besar diberikan kepada seekor ular yang buta matanya, yang sudah dalam keadaan tua. Beliau mengatakan, Subhanalladzi sakharul aqdar yarzuqhu ba'du ba'dha. Maha suci Engkau ya Allah, di mana musuh memberikan rezeki kepada musuh lainnya. Nggak pernah kita melihat Bapak Ibu kucing dengan ular itu bestia, nggak pernah. Kucing dengan ular itu musuhan. Tapi kenapa kucing kecil memberikan ikan besar kepada ular? Itulah rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, Bu, tadi sebelum masuk doa dulu. Hah? Doa nggak tadi? Ya Allah, semoga ada buka puasa yang enak ya Allah, dengan minuman es campur ya Allah. Al-Fatihah. Doa dulu belum? Enggak doa, kita belum doa Allah udah kasih tuh. Kita belum minta Allah udah berikan. Apa itu? Nafas. Pasien-pasien di rumah sakit mengatakan, ya Allah, semoga besok bisa nafas plong ya Allah, nggak pakai oksigen ya Allah, tolong ya Allah, berat amat pakai oksigen. Mereka minta agar lepas dari oksigen yang ada di hidupnya, minta kepada Allah agar bebas menghirup udara. Anda tidak meminta, Allah kasih. Betul, betul. Di Somalia Pak, mau tidur, sebelum tidur mereka minta, ya Allah semoga ada air agar bisa sholat subuh. Rupanya ketika azan berkumandang, dia ke kamar mandi, tidak ada air. Lalu dia berjalan 2 km karena ada toren besar. Iya, ada air Pak, sumur setiap desa satu sumur. Kita sebelum tidur nggak pernah doa minta air. Bangun jam 4 kita buka keran, ada air. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul ya? Maka Bapak Ibu, termasuk perusahaan kita ini, alhamdulillah diberikan kesempatan untuk berbuka puasa sama-sama, diberikan THR 5 kali lipat. Amin. Kalau THR kenceng amat langsung kabul. Amin. Saya yakin di tahun depan doorpresnya pasti ada umroh dan haji. Amin. Nggak ada yang mustahil, apalagi Pak Budi orang baik. Amin. Mumpung ada orangnya maksudnya dia maaf. Nah ini Bapak Ibu, tapi kita harus seimbang. Iya, pengorbanan apa? Penghargaan berbanding lurus dengan pengorbanan. Itulah yang sebenarnya integritas. Iya, ketika kita kerja baik, maka hasil akan baik. Kalau kerjanya tidak baik, bagaimana akan menghasilkan yang baik-baik? Nggak mungkin lah. Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Apa artinya? Ibadah dulu baru aku tolong. Kerja dulu yang baik, maka aku datangkan pertolongan kepadamu. Kerja dulu baru datang penghargaan. Nah, ini penting untuk kita. Ya. Maka orang-orang yang beriman, integritasnya terjaga dengan baik. Dia tetap maksimalkan kerja. Urusan rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki tidak akan pernah tertukar dan sudah pasti tertakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa yang belum Allah berikan, janjikan kepada kita satu kepastian, kita kejar sekuat mungkin. Kalau Allah mengatakan bukan rezekimu, maka tidak akan pernah dapat dan kita memilikinya. Walaupun itu dekat, dan Allah mengatakan itu bukan rezekimu, maka bukan menjadi milik kita. Begitu ya. Maka Bapak Ibu, kita lihat nih, bicara tentang integritas kerja biasanya bicara tentang rezeki, betul ya? Apa yang menjadikan semangat Anda cari rezeki di sini? Motivasinya adalah anak-anak, agar anak bisa sekolah, agar anak bisa kuliah, betul? Bu, ibu punya suami kerja di perusahaan apa? Pesan ibu kepada suami, hah? Sebelum berangkat kerja ibu dengan suami mau berangkat melepas suami kerja, apa kira-kira pesan ibu dengan suami? Hati-hati di jalan. Apalagi istri baru belajar bahasa Arab, pakai bahasa Arab. Adik, kolbun, iya, kolbun. Tetangga sampai terpesona, masya Allah bahasa Arab keren amat, kolbun. Suaminya bengong aja, kolbun hati, kolbun hati. Suaminya mesem menjawab naam, on ya. Belajar di mana nih kolbun ya, gitu ya. Suami berangkat kerja, pasti ibu melirik pinta, ya Allah lancarkan rezekinya, sehatkan suami ya Allah. Ya Allah, besok tahun ajaran baru ya Allah, 3 anak sekolah, anak pertama masuk SMA 17 juta, anak kedua masuk SMP, anak ketiga masuk SD, bapak ibunya masuk UGD ya Allah. Kalau bisa ya Allah, ada uang awal Juni ya Allah, ya Allah. Mohon maaf ya Allah, diralat ya Allah, kalau Juni mepet ya Allah, kalau bisa Mei ya Allah. Doa diralat itu. Betul ya? Apa yang ibu katakan kepada Allah saat banyak tunggakan, banyak hutang, banyak tuntutan, apa bu? Doa, betul ya? Ya Allah, lemburkan suamiku selembur-lemburnya ya Allah. Overtime kan sampai hari kiamat ya Allah. OTIN sampai hari kiamat, OTIN. Terus suami mendengar doa gini, apa kata suami? Mampus deh, mampus deh. Iya, berani kan Bapak Ibu? Yuk kita lihat nih, serius nih ngaji. Ini kita sampai itikaf sini. Setuju ini? Sahur. Ente lanjut aneh pulang. Bapak Ibu, rezeki itu ada 4. Ini kaitannya kuat dengan integritas. Yang pertama, rezeki yang terendah. Apa bu? Rezeki yang terendah. Ada dengan darajat rezeki al-mal. Rezeki terendah itu harta Bapak Ibu. Loh kok harta? Iya, karena harta itu bukan jaminan bahagia. Berapa banyak rumah tangga hancur itu tersebab harta. Saya nanya sama bapak, Pak, bini itu kalau banyak duit ngapain? Hah? Bini itu, istri itu kalau udah banyak duit, dia tawaf di mall. Mau jumroh di Ambil City, sa'i di Tanah Abang, betul lagi. Ada nggak begitu, betul? Masya Allah, itu kerjaan perempuan. Ya, kalau udah banyak uang beli perhiasan, flexing, betul nggak tuh? Lihat deh kalau ibu pengajian, kondangan, ya Allah, saya Pak kondangan di Telaga Asih Pak sama istri, isi di depan, ibu-ibu depannya gitu. Masya Allah, itu nyendok rendang lama banget. Kenapa? Gelangnya 13. Kring. Itu ngapain begitu coba? Pengen dilihat gelang yang banyak. Maka mohon maaf, kalau dunia sudah ada di hati, sulit untuk menjaga diri tidak sombong. Maka agamalah yang menjadi pelindungnya. Ini penting untuk kita Bapak. Belanja buah-buahan, cincin emas dipakai semua, ini berapa Pak, ini berapa, ini berapa, emas tiap jarinya, ini berapa Pak, ini berapa.
Hebatnya lagi tukang buahnya giginya emas ini. Keren banget itu tukang buahnya. Ya, masya Allah. Bu, ibu sudah dibilang sama suami, bini kalau banyak duit dia flexing, sombong pamer, ya tawaf di mall dan sebagainya. Ibu jawab, suami kalau banyak uang ngapain? Nah, jawabannya tegas, satu juga. Suami kalau banyak uang ngapain? Bu, ini Ramadan, namanya susah. Suami itu kalau banyak uang dia sedekah. Amin. Sedekah bini pertama, bini kedua, bini ketiga. Betul ya? Perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Harta itu bukan satu-satunya kebahagiaan. Itu rezeki yang terendah. Tapi berapa banyak untuk bahagia kita menghancurkan integritas diri kita. Apa itu? Maaf, mutil di perusahaan, Pak. Mengambil spare part perusahaan, mencuri apa yang ada di kantor tempat dia mencari nafkah. Zalim itu kan luar biasa ini, Pak. Dia tidak sadar kalau harta haram tersebut yang dia bawa hasil pencurian dari tempat kerjanya, dia bawa ke rumahnya akan menjadi bara-bara api di dalam rumah tangga tersebut. Saya mendapatkan dalam satu kitab ada 2 dosa yang dampaknya langsung kepada anak. Yang pertama adalah zina. Zina itu dampaknya kepada anak. Imam Syafi'i sampai netes air mata saat mengalami ayat az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Beliau nangis sampai sesebukan. Muridnya mengatakan, mau itu tabki asyad min hadza. Saya tidak pernah mendapatkan engkau menangis sehebat ini, wahai guru. Kenapa? Wahai guru, kenapa? Kata Imam Syafi'i, az-zina dain, az-zina dain. Zina itu hutang, zina itu hutang. Maksudnya apa, wahai guru? Zina itu hutang. Zina itu hutang yang akan menebusnya adalah anak dan cucunya. Anak dan cucunya. Hati-hati Pak, pergaulan bebas itu. Ya, maaf sesama karyawan-karyawati dengan tetangga kontrakan kosan, bapak-bapak, mohon maaf selingkuh, nggak pulang ke rumah, dia cari ke PSK, kisaran Bekasi Cikarang itu berapa kira-kira harganya Pak? Nggak kira-kira informasi di nggak informasi dari Google berapa? Yang sekarang udah modern tuh open OP apa namanya iya berapa soalnya open BO berapa tuh harganya Pak? 300. Masya Allah Pak. Zina itu dampaknya kepada anak. Yang kedua, anak Pak, dampaknya kepada anak. Anak bisa hamil di luar nikah Pak. Anak bisa menghamili orang lain. Berhati-hatilah. Saya punya teman Pak, dari 9 orang 8 yang sudah kena seperti itu Pak. Tinggal 1 menunggu lagi berikutnya. Kalau tidak anaknya, cucunya yang kena. Maka berhati-hatilah ini pergaulan ini. Yang kedua, dampaknya kepada anak itu adalah memakan harta haram. Memakan harta haram. Apa yang terjadi di sebuah media sosial? Iya, 2 pemuda berantem, 1 menginjak kepalanya, masuklah kasusnya di pengadilan. Orang tuanya seorang ASN eselon 3 Pak, di pemerintahan, diturunkan di jabatannya, masuk KPK Pak, sudah hancur karirnya semuanya. Kenapa? Oh rupanya sering diberikan harta haram ke dalam perut anak kita. Maka Bapak Ibu, integritas kita di perusahaan ini jangan sampai mengkhianati perusahaan. Ya, lakukan aturannya dengan baik. Allah telah menjaga rezeki kita Bapak Ibu. Ya, minta kepada Allah yang namanya haji umroh, mungkin maaf bukan dari tempat kita bekerja, tapi bisa jadi tempat kita bekerja juga memberikan reward penghargaan tersebut. Kalaupun tidak, menabunglah untuk tujuan kita ibadah di tanah suci, haji dan umroh. Anda lihat Pak,
Luar biasa, seorang tukang beca di Surabaya 20 tahun goes beca, nabung setiap hari 17.000 rupiah berangkat pergi haji. TV One meliputnya. Di Jombang Bu, tukang urut di Jombang 19 tahun menabung 10.000, 12.000 rupiah dan pergi haji tahun yang lalu Pak. TV One pun meliputnya. Nggak ada yang mustahil. Di Sukabumi tukang singkong Bapak Ibu hanya 3 bulan jualan singkong dia bisa pergi haji. Dia jual singkong sama kebun-kebunnya. Alhamdulillah. Ini namanya sewot amat ini. Ada yang salah dari ucapan saya? Tangannya cuma 2 hektar Pak, dia jual tuh sambil jual singkong sama kebunnya. Berangkat dia haji suami istri, alhamdulillah. Betul ya? Ini Masya Allah, rezeki terendah adalah harta. Seorang supir ambulan gajinya 700.000 rupiah. Ya, setelah mendengar khutbah Jumat, dia datangi khotib tersebut, Ustadz, yang tadi Ustadz ceritain pas banget sama hidup saya Ustadz. Ya Allah, saya ngerasa berkah Ustadz. Saya itu supir ambulan gaji 7.000 Ustadz, anak saya 5. Anak pertama, anak kedua kuliah ke luar negeri dapat beasiswa. Oh, bidik misi Pak, internasional itu. Anak ketiga, anak keempat SMA SMP, dia ngajar TPA di Surau. Dia punya jajan dewekan Ustadz. Ini masing-masing punya jajan dia. Saya fokus anak yang kelima SD kelas 3. Ya Allah, kemarin saya rawat inap di rumah sakit 10 hari Ustadz kena tipes. Di rumah sakit telepon, Mas nggak usah bayar ya, kan kamu supir ambulan. Oh iya, gua lupa, supir ambulan gratis latih Pak Ustadz. Ya Allah. Ustadz, istri saya kemarin lahiran anak ke-6 Ustadz. Depan rumah untungnya bidan, alhamdulillah Ustadz gratis Ustadz. Alhamdulillah itu bidan adik istri saya. Ustadz, gaji saya 700.000 rupiah, tapi rezeki saya ada di mana Pak? Catat Pak. Ada orang yang gajinya 300 juta rupiah, tapi masalah hidupnya di mana? Di mana Bu kira-kira? Yang pertama atau kedua? Jangan ngarang, nggak ada yang ketiga, jangan ngarang. Hidup ini terkadang pilihan Pak. Nggak apa-apa 1 juta, 3 juta, 5 juta, nggak apa-apa. Yang penting kita qanaah menerima, dan ada aja rezekinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kita dapat beasiswa dan sebagainya. Alhamdulillah. Seorang ibu ngamen dengan tangannya Pak di bilangan Yogyakarta. Ya, Ustadz dengan santrinya sedang makan ya, di pinggir jalan itu. Assalamualaikum Pak Haji, mohon izin. Salatullah, salamullah. Ustadz itu mengeluarkan uang 10.000 rupiah. Si ibu mengatakan, mohon maaf Pak Haji, nggak ada kembaliannya. Untuk ibu semuanya, untuk ibu. Ya Allah Pak Haji, makasih Pak Haji. Alhamdulillah Pak Haji, alhamdulillah, alhamdulillah. Santri yang mengatakan, ibu kenapa uangnya dicium? Alhamdulillah deh, alhamdulillah bisa beli beras setengah liter sama telur 2, bisa makan sama anak-anak di rumah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Luar biasa. Ada orang yang punya uang 10.000 rupiah, dia ucapkan kalimat puji syukur kepada Tuhannya, alhamdulillah 5 kali. Di dompet Anda ada uang 200.000, di dompet Ibu ada uang 3.000, di ATM Anda ada uang 3 juta, 5 juta, di ATM suami Anda dan Anda ada uang 10 juta rupiah. Mana ucapan alhamdulillah? Betul. Mana ucapan syukur kepada Allah? Bapak Ibu, bahagia itu bukan karena kita memiliki. Bahagia itu ketika kita mensyukuri. Setuju? Bahagia itu bukan karena kita memiliki. Bahagia itu ketika kita bersyukur. Tulis status WA. Alhamdulillah. Bu, Bapak Ibu yang ada di sini semuanya, contoh nih, ya Pak Bu,
Saya kasih uang nih 10 juta, 10 juta, 10 juta, semuanya tanpa terkecuali. Gimana perasaan hati? Senang gak kira? Dijawab Pak, ini hidup Bapak nih. Pak, 10 juta saya kasih uang kepada Bapak, apa perasaannya? Senang gak Bu? Masya Allah, baru andai kata aku disenang, alhamdulillah. 10 juta kita senang Pak. Tiba-tiba ada beberapa teman-teman datang telat datang ke sini 10, 20, 30, 50, saya kasih tuh 50 juta, 50 juta. Apa perasaan Anda semuanya? Enak, gua datang duluan 10 juta, dia telat 50 juta. Kelewatan apa sih Ustadz? Ya Allah kagak adil, kesel, dongkol, rese hati, betul ya? Betul. Pertanyaannya, kan tadi bukannya Anda senang dapat 10 juta, kenapa berubah jadi kesel? Kenapa? Karena Anda terlalu fokus dengan nikmat yang datang kepada orang lain. Betul? Karena kita terlalu fokus dengan nikmat yang datang kepada orang lain. Jangan pernah kepo urusan orang lain, Bu. Tetangga sebelah naik haji, kita naik taksi. Depan rumah punya mobil, kita sakit mah, astagfirullah. Kenapa dia punya mobil ya? Betul ya? Ya Allah. Nah ini penyakit hati. Maka kembali, rezeki terendah adalah harta. Ya. Godaan laki-laki 3 tak, hati-hati. Apa itu godaan laki-laki? Sebut itu harta, wanita. Godaan laki-laki. Jujur Pak, betul nggak tuh? Godaan ibu-ibu perempuan 3D. Duit. Kalau udah habis duitnya nyanyi qosidahan, ya dana, betul ya? Kalau sudah ada sinyal nyanyi dana ya dana, artinya uangnya habis itu. Betul ya? Oh iya Pak. Bapak pulang malam lembur, yang penting kata kuncinya tadi tuh ya dana, selesai urusan. Betul ya? Pulang lembur, hujan deras, motor mogok, didorong pulang jam 1:30. Assalamualaikum. Bini belakang dari mana? Rambut brekernya lagi, masya Allah ini. Peniti 13 itu dinasar. Dari mana? Jangan pulang sekalian. Suaminya masya Allah itu suaminya baik banget. Ya, dia keluarin kalung 80 gram gitu. Assalamualaikum mama. Ya sehat gitu, dipakai kalung itu di lehernya. Selalu pakai kalung ke bini, apa kata semi Allah, di bini materai aman ya. Ini bukan kalung asli ya Allah, ini rantai biskuit regal yang gue copot ya Allah. Pak, halo Pak, Bapak, halo, dengerin Pak, di warung bongkok ada masuk ke sebelah sono dikit, 1, 2, 3 itu ada sepuhan emas Pak. Jadi kalau ada rantai biskuit regal jangan dicopot. 45.000. Kalau pengen tahu telepon saya anterin. Ya Allah, dipakai tuh kalung rantai biskuit regal kondangan, masya Allah. Suami lihat dari jauh, apakah komentar suami najis gitu. Bapak Ibu, rezeki terendah adalah harta. Rezeki tertinggi apa itu? Kesehatan. Betul? Pengen sehat, ini produk ini luar biasa, rame Pak. Masih musim Covid betul Pak Budia. Rame. Belum lagi madunya, kunyit, jahe, daun genahong, daun apa lagi itu? Daun saga, apa lagi itu? Daun kelor. Siang-siang dijemur. Masya Allah, sampai di atas genteng jemur kita udah kayak rengginang opak banyak amat itu, karena pengen sehat. Tidak sedikit Covid kemarin kita terpapar. Adakah di sini yang meninggal dunia? Ada? Iya. Ada yang terpapar? Termasuk saya. Rumah sakit Anissa 15 hari. Maka dolarnya kalau sih Pak, lulusan Covid. Lulusan Covid, alumni pesantren Al-Qofidiyah. Alhamdulillah. Gara-gara pengen sehat Anda jogging Pak, 5
5 kilo sepedahan, gue tipis-tipis 30 kilo, 40 kilo, wah pakai HP cepret, betul ya? Betul nggak Pak? Ada nggak komunitasnya? Ada. Jonggol, Sukabumi, ke Sukabumi Pak, luar biasa, sepedanya naik mobil, gitu. Di Sukabumi cepret. Ya Allah, Pak, mohon maaf, tukang somai tiap hari naik sepeda, tapi nggak pernah selfie Pak, biasa aja. Betul ya? Betul. Bapak Ibu mohon izin, ayo tangannya bergerak semua, naik turun ke atas, kecuali yang koma. Ayo. Ayo Pak, belakang semuanya. 1, 2, 3, ayo. Bro, ayo bro, yang nyender. Ya Allah. Yang nyender jopi semua nih, jomblo fisabilillah. Ayo, bergerak semuanya, bisa? Dijawab bisa? Bisa. Gak usah ngegas, ayo. Bisa bro? Ayo, sudah turunkan semuanya. Ini maksudnya bro. Perhatikan. Di RSUD Kabupaten Bekasi ada seorang ibu usia 53 tahun, stroke setengah badannya. Dokternya melakukan fisioterapi. Ibu mangga, tangannya diangkat pelan-pelan ke atas. Ayo, diangkat. Bisa. Ya Allah, alhamdulillah, bisa dokter. Ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah. Terima kasih ya Allah. Makasih ya Allah. Ibu turunkan pelan-pelan, ayo mangga turunkan. Alhamdulillah, alhamdulillah, bisa ya Allah, bisa. Perhatikan. Naiknya 5 kali alhamdulillah, turunnya 5 kali alhamdulillah. Bapak Ibu tadi berkali-kali naik turun mengucapin alhamdulillah lalu. Ngucapin nggak? Oh, ngucapin nggak? Ulangi, ayo, ulangi. Alhamdulillah. Baru kita ngucapin alhamdulillah. Apa artinya? Untuk bersyukur saja kita harus diingatkan oleh orang lain. Untuk hidup baik kita butuh circle orang-orang soleh. Betul. Kita butuh dengan circle orang-orang soleh, Pak. Inilah pentingnya Pak, kumpulan orang-orang baik mengingatkan kita. Betul ya? Iya. Kita bersyukur lamanya berdiri itu, kita bersyukur kalau kita duduk. Betul kan ya? Betul. Nikmat tuh. Betul. Betul nggak kira-kira Bu? Lamanya duduk akan merasa nikmat kalau berdiri. Sampai berkali-kali ada ucapan alhamdulillah. Nanti kita lihat setelah selesai. Betul? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tiba-tiba Anda katakan, "Ma, buatkan air panas, ayah mau mati." Loh, ayah sakit? Nggak ada sakit hari ini. Tetap semangat kerja ayah hari ini. Bismillah masuk kerja. Kita hafal Quran. Pagi siang malam murojaah Quran, malam tahajud untuk kita. Dipersembahkan yang terbaik untuk ayah ibunya. Pantang ayahnya lelah, pantang ayahnya capek. Bismillah, hari ini sembuh. Afdal rizki auladus soleh. Rizki yang utama itu anak yang baik. Anak baik itu akan menjadi obat bagi kita dan menjadikan kita semangat dalam bekerja di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat terakhir Bapak Ibu, terakhir nih halo. Yang keempat Bapak Ibu, saya mohon maaf ini terakhir karena nanti malam ada acara di mana ini, di Anissa Tanah. Besok langsung ke Surabaya, kemudian ke Lombok, tambah lagi ke Kalimantan, nanti ke Banten hari berikutnya. Itu juga kalau diundang. Ini ada yang selamat dengan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 4. Yang keempat adalah rezeki yang sempurna. Rezeki yang sempurna itu adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah ridho Bapak Ibu kepada kita, maka Allah mudahkan urusan kita. Bagaimana cara mengundang ridho Allah? Jangan pernah tinggalin salat fardu, jangan pernah tinggalin salat. Muliakan orang tua. Muliakan orang tua. Semakin Anda membahagiakan orang tua, wah semakin hebat rezeki kita. Sebagai penutup cerita Bapak Ibu, ada seorang bapak yang terancam kasus pidana penggelapan tanah. Kemudian ia disidangkan
Dia tidak punya cukup bukti untuk melawannya. Iya, tapi dia jujur, dia tidak melakukan itu penggelapan tanah, terancam 10 tahun penjara. Sidang dimulai jam 9, jam 10, jam 11, jam setengah 12 isoma, istirahat, sholat dan makan. Ketika istirahat tersebut, dia telepon untuk gurunya. Assalamualaikum guru, mohon maaf saya dalam posisi di pengadilan terancam pidana 10 tahun penjara. Ada nggak nasihat guru kepada saya? Ini kisah nyata Bapak Ibu. Apa kata gurunya? Alatul walidan, ente punya ayah ibu? Punya. Ya sudah, datangi ibu. Bapak sudah meninggal, Ustaz. Ya udah, ibunya aja, ibu mukanya. Berikan ibu hadiah yang terbaik, ya bawakan sesuatu untuknya, nggak usah banyak ngomong. Yang penting datang, muliakan dia, bahagia hatinya. Maka dia ambil kendaraannya, dia meluncur ke rumah ibunya, mampir ke sebuah toko roti. Bapak Ibu, ibunya suka roti, emaknya suka roti dengan selai madu dan selai nanas. Berarti dia beli selai nanas, selai madu sama roti gandum. Masya Allah, ditambah dengan parsel buah-buahan yang bagus. Lalu ia berangkat menuju ibunya, tok-tok, assalamualaikum. Jam setengah 12 ini, jam 11, maaf jam 12 kurang seperempat. Assalamualaikum. Salam lah, ada. Masya Allah, kamu udah datang sayang. Kok nggak bilang-bilang mama? Iya, sedikitnya ada untuk hadiah untuk mama. Ya Allah, ini mama yang suka, ini mama suka banget. Ayah sayang, makan aja bareng-bareng. Ma, nggak bisa lama-lama, ada urusan lagi. Kenapa sayang? Nggak apa-apa. Firasat seorang ibu nggak pernah salah, Pak. Menangis tuh. Sang ibu, kenapa saya? Kenapa anaknya dia? Nggak apa-apa saya, berangkat. Ya Allah, ibunya ridho dengan anakku ini, dia memberikan kebahagiaan untuk saya. Dia bahagia hati saya, ya Allah, dipeluknya anak ini. Ya Allah, ibunya ridho, ya Allah, mudahkanlah urusan anak ini. Masya Allah, berangkat nak, berangkat, bismillah. Ibu mendoakan kan. Anaknya berangkat menuju pengadilan dibuka, Pak. Sidang pengadilan itu hakim membukanya, tapi sang hakim mengatakan, mohon maaf, sidang ini kita tidak lanjutkan karena penggugat mencabut gugatannya. Masya Allah, 10 tahun lepas, bebas. Dari mana doa ibu kita? Ibu kita tuh gak pernah lupa dengan kita. Jangan pernah durhaka sama orang tua. Ya. Maka saya izin mengatakan kepada Anda semuanya, jangan hanya ngasih hadiah saat lebaran. Belikan mukena yang bagus, sejadah yang tebal untuk sholat mak kita. Mak kita tuh kalau pakai mukena bagus, dia cium tuh mukenanya. Ya Allah, ya Allah, bagus amat tuh mukena. Ya Allah, terima kasih. Sejadahnya tebal kita berikan. Mak, sejadah untuk mak. Ya Allah, saya cakap amat sejadah saya. Sujudnya semakin lama, netes air mata. Ya Allah, terima kasih. Punya anak baik banget. Ya. Buka puasa sahur mak kita, dari sekarang pantau, berikan yang terbaik. Belikan ayam, berikan makanan yang enak. Ketahuan tuh makanya, Allah, terima kasih ya Allah, dari anak saya di Cikarang. Ya Allah, Al-Fatihah. Ayo Bapak Ibu, kapan lagi kita bahagia orang tua? Ramadan inilah kita bahagiakan. Menjelang berbuka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan orang tua kita kebahagiaan dan kita semua mendapatkan keberuntungan. Al-Fatihah. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rabbana, terima kasih ya Allah atas kebaikan. Terima kasih ya Allah, Engkau hadirkan kami di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Di kala zaman sahabat-sahabat sudah meninggal dunia karena sakit, karena kecelakaan dan karena yang baik. Terima kasih ya Allah, Engkau kumpulkan kami dengan orang-orang yang baik, dengan perusahaan yang baik ya Allah. Ya Allah, berkahkanlah perusahaan ini, berkahkanlah rezeki kami, berkahkanlah anak-anak kami. Ya Allah ya Rabbana, Ramadan sudah separuh perjalanan. Jika Ramadan ini Ramadan yang terakhir buat kami, ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Jika Ramadan ini Ramadan yang terakhir buat kami,
Maafkan kesalahan dari ibu kami ya Allah. Jika Ramadan ini Ramadan yang terakhir buat kami, tutup seluruh aib-aib kami ya Allah ya Rabbana. Di penghujung menjelang berbuka, kami hadirkan orang yang paling kami cintai, ibu, emak, mama, bunda, umi. Sebutkan nama ibu kita masing-masing. Silakan Bapak Ibu, sebutkan nama ibu kita masing-masing. Hadirkan wajahnya ya Allah ya Rabbana. Ampuni ya Allah dosa ibu yang rahimnya terkoyak melahirkan anaknya, bersimbah darah, berlinang air mata. Ampuni dosa emak ya Allah yang telah letih membesarkan kami, berjuang dalam kemiskinan, sampai sarapan pun dia prioritaskan untuk anaknya ketimbang dirinya. Sampai kami pernah mengatakan, mama sudah makan, emak sudah makan sayang, mama masih kenyang. Emak berbohong padahal dirinya belum makan sarapan. Ya Allah, ampuni dosa ibu ya Allah yang jualan sayur di pasar, menggantikan kedudukan ayah yang telah wafat. Ya Allah ya Rabbana, muliakan ibu kami yang miskin ya Allah, bahagiakan hatinya. Mak pernah bilang kepada kami, nak, kalau ada rezeki mak pengen umroh sayang, pengen pergi haji. Tidak ada yang mustahil bagi engkau ya Allah untuk ibu kami. Hajikan ibu kami ya Allah, umrohkan emak kami ya Allah. Engkau penguasa alam semesta ini, tidak mustahil bagi engkau untuk membuatnya bahagia. Masa kecil kami sering merepotkannya ya Allah, masa kanak-kanak kami sering menyusahkannya. Pernah mata ini melotot di hadapan ibu, pernah tangan banting pintu di hadapan bapak, bukan pernah meludah di hadapan wajah umi, serta berteriak dengan suara keras sampai ibu gemetar tubuhnya. Dan ibu mengatakan, ya Allah, nah, engkau membentak ibumu lebih sakit ketimbang aku melahirkanmu. Nak, sakit sayang, sakit. Tangannya lalu ke atas langit mengatakan, ya Allah, anakku durhaka ya Allah, tapi jangan kau azab anakku ya Allah. Ibunya ikhlas, ibunya rindu ya Allah, nggak apa-apa ya Allah. Ibunya sakit, nggak apa-apa, asalkan kau jaga anakku ya Allah. Bahagiakan hidupnya, tenteramkan jiwanya ya Allah, lancarkan rezekinya ya Allah, bahagiakan hidupnya. Air susu dibalas dengan air tumpah ya Allah. Suksesnya kami saat ini 90% adalah doa ibu, 10% ikhtiar kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah, belum bisa membahagiakan ibu. Maafkan kami ya Allah, belum sempat membuat umi tersenyum bahagia. Ya Allah, ibu yang telah wafat mendahului kami, lapangkan kuburnya, sadarkan kuburnya. Ini Ramadan datang kepada kami ya Allah, kami mohon kepada Engkau, jangan harapkan surga untuk emak tercinta, jangan harapkan surga untuk ibu tercinta. Rahmatika ya Rahim. Ya Allah ya Rabbana, kami hadirkan wajah ayah, wajah bapak, wajah abi, wajah papa. Bersyukur kami kepada Engkau memiliki ayah penuh cinta dan tanggung jawab. Ya Allah, cucuran keringat kami lihat dari tubuhnya, terik matahari menyengat tubuhnya, kakinya bengkak jalan puluhan kilometer. Ayah kami tukang ojek, kuli bangunan, buruh kasar. Ya Allah, muliakan ayah kami di kampung. Pernah melihat makan hanya sebatas nasi dengan garam, lauk pauknya tidak ada. Bapak bilang, gak apa-apa sayang, yang penting kamu bisa sekolah. Bahkan tidak sedikit bapak ayah tercinta mengetuk pintu rumah tetangga sebelah malam hari, menahan rasa malunya minjem uang